Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Ini saya baru memberikan pakan ke kelinci saya. Dan oke teman-teman, ini saya akan mengawinkan kelinci NZ saya ini yang betina ya. Yang kemarin sudah saya sapeh ya, sudah sekitar 2 minggu tapi belum saya kawinkan ya, karena saya harus memberikan obat cacing terlebih dahulu. Dan ini ya waktunya di sore hari, dan waktunya yang sangat pas sekali untuk kita ya ketika kita ingin mengawinkan kelinci, dan proses keberhasilan bisa dibilang lebih besar ya. Dan ini kelinci betinanya. Dan oke teman-teman, akan saya ambilkan dulu. Berontak teman-teman. Nah jadi ketika kita ingin mengawinkan kelinci ya teman-teman, sebisa mungkin yang harus kita bawa masuk ke kandang pejantan itu adalah kelinci betinanya teman-teman. Ataupun ketika kita ingin mengawinkan kelinci itu, kelinci betina masukkan ke kandang pejantan, jangan sebaliknya. Nah biasanya ketika sebaliknya itu pejantan akan lama dalam mengawini si kelinci, karena biasanya butuh adaptasi dulu ke kandang yang baru. Nah ini proses yang benar teman-teman. Jadi si betina kita masukkan ke kandang si pejantan ya. Dan waktu yang paling tepat ataupun waktu yang pas sekali ketika kita ingin mengawinkan kelinci, yaitu di pagi hari ataupun di sore hari. Boleh di malam hari malah lebih bagus teman-teman, karena biasanya dengan suhu yang tidak terlalu panas ya, ataupun suhu dingin itu malah bagus ketika kita ingin mengawinkan kelinci. Nah ini teman-teman ya, kena sinar dari kamera, jadi kelinci pejantannya tidak terlalu agresif teman-teman ya. Mungkin agak takut ya, karena lampu kandang belum saya nyalakan teman-teman, tadi saya lupa. Dan harus teman-teman ingat juga ya, ketika teman-teman ingin mengetahui bahwa perkawinannya itu berhasil atau tidak. Jadi ketika nantinya si pejantan sudah berhasil membuahi si betina ataupun mengawini si betina, kita amati ya, kita amati apakah si betina itu kencing atau tidak teman-teman. Nah ketika si betina itu kencing setelah dikawini oleh si pejantan, nah kemungkinan besar ya teman-teman, tingkat keberhasilan dalam bunting itu kurang teman-teman, ataupun bisa jadi gagal. Nah kita harus memperhatikan. Nah ketika si betina itu kencing, nah sebisa mungkin di waktu yang lain harus kita kawinkan lagi, supaya nantinya si betina itu benar-benar positif hamil ataupun bunting. Nah ini penting ya, karena biasanya banyak sekali para peternak pemula yang katanya ya, kelincinya sudah saya kawinkan tapi kok gak hamil. Nah itu bisa jadi penyebabnya adalah si betina ketika sudah dikawinkan si pejantan, nah si betina kencing. Nah itu bisa mengakibatkan gagal kebuntingan. Nah itu teman-teman ya. Ini termasuknya pejantannya sudah berumur teman-teman ya. Nanti nunggu beberapa panenan lagi ya, si pejantan akan saya gantikan, karena sebagian besar betina yang ada di kandang saya itu hasil dari anakan si pejantan. Nah nantinya biar menghindari perkawinan sedarah teman-teman. Nah lihat ya, sedang proses perkawinan. Nah itu si pejantan sudah mulai birahi teman-teman. Nah, sudah berhasil ya teman-teman satu kali. Nah jadi kita harus memperhatikan juga apakah nantinya si betina itu bakal kencing atau tidak teman-teman. Nah kalau kencing nanti di 2 jam kemudian ataupun besoknya harus kita kawinkan lagi. Khawatirnya perkawinan ketika setelah dikawinkan itu kelinci kencing, itu khawatirnya tidak terjadi kebuntingan teman-teman. Dan
Ini sedikit penjelasan ya untuk peternak pemula yang tanya berapa kali kena sih dalam proses perkawinan itu yang bisa menyebabkan kelinci itu menjadi bunting. Nah, ini banyak sekali ya yang bertanya. Kalau menurut saya sendiri teman-teman ya, kelinci bunting itu ketika dikawinkan satu kali kena pun sudah bisa membuat kelinci betina itu bunting. Satu kali kena teman-teman ya. Biasanya kalau di kandang saya itu untuk berjaga-jaga 2 kali kena teman-teman. 2 kali kena itu baru si betina saya angkat. Nah, tapi kalau teman-teman masih kurang yakin 2 kali kena, boleh 3 kali kena, 4 kali kena. Tapi kalau sampai berkali-kali itu kasihannya kelinci si betina teman-teman ya. Kasihan kelinci betinanya ya, dikejar-kejar terus sama si bejantan. Cukup 2 kali kena aja ya. Jadi ketika sudah 2 kali kena, angkat aja kelinci betinanya. Nah, tapi kalau di kandang saya biasanya antara 1 kali kena dan 2 kali kena. Nah, itu teman-teman. Terus cara ngecek biar nantinya apakah berhasil atau tidaknya kelinci itu dikawinkan ataupun bunting atau tidaknya setelah dikawinkan, teman-teman bisa cek di usia 1 minggu setelah kelinci betina itu dikawinkan teman-teman. Nah, kalau untuk caranya ya tinggal cari aja di video saya yang sebelumnya, itu sudah saya jelaskan ya cara mengetahui kelinci itu bunting atau tidak. Nah, itu teman-teman. Ini baru 1 kali kena dan kelinci betina belum kencing, jadi masih aman teman-teman ya. Nunggu sekitar beberapa menit lagi ya sampai kelinci bejantan menaiki kelinci betina lagi 1 kali lagi, dan sampai 5 menit setelah kelinci betina itu tidak kencing, berarti kita kategorikan perkawinannya berhasil teman-teman. Ini masih proses perkawinan ya teman-teman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu salah mengawinkan kelinci ya. Jadi jangan sampai kelinci pejantan dan kelinci betina disatukan 1 hari 1 malam, itu jangan sampai teman-teman ya. Nanti kasihan kelinci betinanya. Saran saya ya, setiap kali perkawinan itu diawasi ya, nggak sampai 10 menit, nggak sampai 20 menit teman-teman ya, sebentar ya. Paling 2 kali kena itu sekitar ya mungkin lama-lamanya sekitar 10 menit, nanti baru kita angkat kelinci betinanya ya. Banyak sekali teman-teman yang tanya apakah perkawinan kelinci itu bisa sampai 1 hari. Nah, itu nggak sampai teman-teman ya, nggak sampai. Perkawinannya cukup kita awasi aja apakah berhasil atau tidaknya. Nah, itu bisa kita lihat ataupun bisa kita amati ya ketika berhasil. Tandanya seperti yang tadi saya perlihatkan ya, kelinci kelinci pejantan menaiki betina, terus ketika bagian bokong kelinci betina itu naik, terus pejantannya menaiki terus jatuh. Nah, itu tandanya sudah berhasil teman-teman. Nah, ini tinggal 1 kali perkawinan lagi ya. Mungkin kelinci pejantannya sedang mengumpulkan tenaga teman-teman. Dan oke teman-teman, ini aja ya, tinggal saya nunggu 1 kali perkawinan lagi. Mungkin cukup aja video kali ini. Jadi untuk perkawinan itu sebisa mungkin teman-teman harus amati ya. Sebelum teman-teman mengawinkan juga teman-teman harus mengetahui dulu apakah kelinci betina itu sudah dalam masa birahi ataupun belum. Jangan sampai teman-teman mengawinkan secara paksa ya, kelinci betina belum birahi terus dikawinkan, itu jangan sampai teman-teman ya. Kasihan kelinci betinanya. Sebisa mungkin harus kelinci betinanya birahi terus sehat ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Ini salah satu waktu yang paling tepat mengawinkan kelinci, yaitu di sore hari ataupun di malam hari ya. Teman-teman bisa milih, dan semoga bisa menjadi salah satu gambaran teman-teman semua dalam beternak dan menjadi salah satu ilmu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.